Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 829. Nianyu dibawa ke aula dalam, sedangkan Lian tinggal di aula luar, dan Niantong bertanggung jawab untuk menghibur. Dikatakan sebagai keramah tamahan, tapi dalam pandangan Lian, itu lebih seperti pengawasan. Niantong selalu memusuhi Lian. Lian menutup mata terhadap hal ini dan duduk sendirian di meja mencicipi makanan lezat yang disiapkan oleh Nian Jia untuknya. Wow! Tiba-tiba terdengar tangisan di aula dalam. Alis Niantong menegang dan dia melihat ke arah aula dalam dengan kebingungan. Lian menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa Nian Yu lah yang mengeluarkan kepala Nian Litian, dan tangisan sedih itu seharusnya berasal dari ibu Nian Litian. Sungguh tak terbayangkan betapa sedihnya seorang ibu kehilangan anaknya. Mendengarkan tangisan menyedihkan di sana, Lian kehilangan nafsu makannya. Dia meletakkan sumpitnya dan menoleh ke Niantong, yang berdiri di samping, dan bertanya, bolehkah saya berjalan-jalan? Niantong ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Di bawah pengawasan Niantong, Lian memiliki kebebasan bergerak tertentu dan dapat bergerak di tempat umum terbuka. Mengenai kemana harus pergi, Lian tidak tahu. Dia hanya ingin menjauh dari tangisan sedih, lebih disukai di suatu tempat di mana dia tidak dapat mendengarnya. Dalam perjalanan, Lian bertemu banyak orang yang merindukan keluarganya. Bagi masyarakat Nianjia, Lian sama seperti Nianyu, membalas kebaikan Nian Sheng. Setelah mengamati secara diam-diam, Lian mengetahui bahwa orang-orang di keluarga Nian memang sangat berbakat dalam seni bela diri, namun tidak semua orang memiliki bidang seni bela diri. Mungkin ada kurang dari 200 orang di Nianjia Zhuang, dan semuanya, wanita dan anak-anak, berlatih seni bela diri. Orang-orang yang dilihat Lian memiliki tingkat kultivasi terendah di tingkat master bela diri, ada 30 atau 40 orang di tingkat master bela diri, dan ada 2 di tingkat Wuzong, tetapi dia tidak melihat siapapun di atas tingkat Wuzong. Kuil. Sebuah bangunan megah muncul di depan kami, dengan tulisan, kuil, tertulis di atasnya seperti pedang naga. Ada juga penjaga khusus yang menjaga pintu, membuatnya terlihat sangat khusyuk. Bolehkah aku masuk dan melihat? Lian berbalik dan bertanya pada Niantong. Niantong tidak ragu-ragu kali ini, mengangguk dan berkata, oke. Melihat Niantong begitu ceria, Lian tahu bahwa tidak boleh ada pantangan di kuil ini, jika tidak Niantong akan mencegahnya masuk. Penjaga di pintu tidak menghentikannya sama sekali. Dia hanya menatap Lian dengan rasa ingin tahu, mengatakan sesuatu kepada Niantong dan kemudian membiarkan mereka berdua masuk. Ruang di dalam candi sangat luas, luasnya ratusan meter persegi dan tingginya lebih dari 10 meter. Bedanya, yang diabadikan di sini bukanlah patung Buddha, melainkan 5 patung manusia yang tinggi. Nian Sheng. Lian sedikit terkejut dan menyadari bahwa patung di ujung kiri ke kanan adalah Nian Sheng yang mengajarinya teknik membelah bayangan. Kelima orang ini semuanya adalah orang suci dari keluarga Nian kami. Hanya mereka yang telah mencapai alam suci yang dapat disebut orang suci. Niantong berkhotbah di belakang Lian, kata-katanya cukup berpuas diri, dan terdengar bahwa dia sangat mengagumi kelima patung tersebut. Alam suci adalah alam martial Sein. 5 orang yang telah mencapai alam suci telah muncul di keluarga Nian. Tak heran jika orang dengan garis keturunan keluarga Nian begitu berbakat dalam seni bela diri. Lian menghela nafas diam-diam, dan setelah membersihkan tangannya, dia membungkuk beberapa kali ke patung Nian Sheng. Pada masa kejayaannya, Nianjia memiliki 20.000 orang dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Saat ini, terdapat kurang dari 200 orang yang memiliki darah keluarga Nian. Mereka semua tinggal di pulau terpencil dan pegunungan miskin ini, yang membuat sang adik tertawa. Saat suara itu terdengar, nenek Nian masuk dengan menggunakan tongkat. Niantong segera memberi hormat lalu menyingkir. Lian juga tersenyum dan menyapa. Adik kecil, apakah kamu mengenali generasi suci terakhir dari keluarga Nian kita? Kata nenek Nian dan melihat patung Nian Sheng. Teknik membelah bayangan junior ini dipelajari dari senior Nian Sheng ini. Lian menjawab dengan jujur. Sebelum nenek Nian berbicara, Niantong berkata dengan marah, beraninya kamu berbohong seperti itu di depan nenek. Tahukah Anda bahwa generasi orang suci terakhir telah ada selama 100 tahun? Bagaimana Anda bisa mempelajari seni bayangan dari orang suci? Petik 2. Saya mempelajarinya dengan melakukan perjalanan melalui masa lalu, oke. Lian tahu bahwa nenek Nian dan anggota keluarga Nian lainnya tidak semudah Nian Yu, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, dia malah ditanyai. Tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu harus memaksaku untuk berbohong? Lian tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahunya tentang perjalanan waktu, jadi dia hanya diam dan tidak menjelaskan. Diam. Nenek Nian memarahi Niantong, lalu menoleh ke Lian dan menceramahi. Karena generasi suci terakhir dari keluarga Nian yang mengajarimu teknik pemisahan bayangan, maka dalam hal senioritas, aku harus memanggilmu Paman Master. Saat dia berbicara, dia bersiap memberi hormat pada Lian. Baru pada saat itulah Lian mengerti mengapa Niantong begitu marah. Jika mereka mempercayainya, maka dia akan menjadi orang tertinggi di keluarga Nian. Ketika memikirkan tentang paman ibu mertua saya, apa yang harus saya pikirkan tentang tembaga? Selain itu, Nian Yu adalah muridnya. Bukankah senioritasnya melebihi nenek Nian? Batuk. Agak berantakan. Melihat ibu mertua Nian benar-benar hendak memberi hormat, Lian buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata tidak.
Lian datang ke sini bukan untuk memanfaatkan keluarga Nian, tapi juga Nian Tong dan dua penjaga di depan pintu. Jika Lian benar-benar menerima upacara membungkuk nenek Nian sekarang, anggota keluarga Nian lainnya mungkin akan memakannya hidup-hidup. Segera setelah Lian dan nenek Nian bergandengan tangan, mereka masing-masing menguji bahwa satu sama lain memiliki tingkat kultivasi seni bela diri, dan kekuatan nenek Nian bahkan lebih tinggi daripada Lian. Sejak generasi terakhir orang suci dari keluarga Nian menghilang, teknik pemisahan bayangan keluarga Nian telah hilang. Merupakan bantuan besar bagi keluarga Nian karena paman buyut saya dapat mengembalikan teknik pemisahan bayangan ke keluarga Nian. Mengucapkan kata, nenek mertua, di sebelah kiri dan paman tuan di sebelah kanan, membuat hati Lian merasa berbulu. Baiklah, senior, panggil saja aku dengan namaku. Namaku Lian. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bagaimana aku bisa tidak menghormati seseorang yang merindukan keluargaku? Nenek Nian menggelengkan kepalanya, bersikeras menyebut Lian sebagai pamannya, dan berkhotbah. Paman guru, saya telah hidup sampai usia 88 tahun dan belum pernah melihat teknik pemisahan bayangan. Saya ingin tahu apakah saya cukup beruntung untuk mempelajari teknik pemisahan bayangan dari paman buyut saya. Apakah ini sebuah tantangan? Lian mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, mengetahui bahwa pertarungan antara dirinya dan nenek Nian tidak bisa dihindari, jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan seluruh keluarga Nian. Tidak apa-apa untuk membahasnya sebentar, itu saja. Lian mengangguk dan menjawab. Olah seni bela diri adalah tempat di mana seni bela diri diajarkan. Ketika anggota keluarga Nian mendengar bahwa Lian akan bersaing dengan nenek Nian, mereka semua datang ke sini. Tuan, mengapa kamu ingin bersaing dengan ibu mertuamu? Nian Yu mengira Lian lah yang telah menyinggung nenek Nian, namun dia tidak menyadari bahwa panggilan Tuan-nya membuat nenek Nian sangat malu. Yuer, kamu salah paham. Aku ingin berdiskusi dengan pamanku. Paman Tuan. Pikiran Nian Yu tiba-tiba menjadi pendek dan dia tidak dapat memahami situasinya. Nian Tong buru-buru menarik Nian Yu ke samping dan menceritakan apa yang dikatakan Lian tentang mempelajari teknik pemisahan bayangan dari generasi terakhir orang suci keluarga Nian. Setelah mendengar ini, rahang Nian Yu hampir ternganga karena terkejut. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa nenek Nian menyebut Lian sebagai pamannya, dan dia menyebut Lian sebagai tuannya. Hubungan berantakan. Anggota keluarga Nian lainnya juga saling memandang dengan ekspresi rumit. Bab 830. Olah seni bela diri menjadi sunyi. Lian dan nenek Nian berdiri berhadapan, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Saya tersinggung. Nenek Nian menundukkan tangannya kepada Lian, dan sosoknya bergerak mengikuti angin, berubah menjadi lusinan sosok dan mengangkat tongkatnya untuk memukul Lian pada saat yang bersamaan. Pedang Lian bergerak maju, menciptakan pedang dan perisai di depannya. Terdengar suara logam, dang, 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 del. Yang sebenarnya memblokir semua serangan nenek Nian. Luar biasa, bahkan bisa memblokir serangan ibu mertuaku. Ibu mertua saya adalah salah satu dari 3 guru terbaik di desa kami. Pemuda itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi dia telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Masa depannya tidak terbatas. Diam, bagaimana kamu bisa berbicara mewakili orang luar? Orang-orang berbicara dengan suara pelan. Banyak orang terkejut dengan kultivasi Lian dan diam-diam membual tentang hal itu. Nian Yu mengepalkan tangannya dan sangat gugup. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada salah satu dari 2 orang di lapangan. Paman guru, saya ingin mempelajari teknik pemisahan bayangan Anda. Bukankah akan sedikit membosankan jika Anda hanya bertahan tetapi tidak menyerang? Nenek Nian berteriak, sebelum dia selesai berbicara, sosok yang berubah menjadi 2 kali lipat lagi. Lian tersenyum dalam hati dan berteriak, senior, hati-hati. Segera setelah dia selesai berbicara, Lian melakukan teknik pemisahan bayangan, mengubah tubuhnya menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Teknik fraktal. Lihat, itulah teknik pemisahan bayangan yang telah hilang dari keluarga Nian kami selama ratusan tahun bertahun-tahun. Dia benar-benar tahu cara memisahkan bayangan. Teknik bayangan ini sepertinya jauh lebih baik daripada teknik hantu. Bagaimana dia melakukannya? Akan sangat bagus jika saya bisa mempelajari seni membelah bayangan. Bahkan mereka yang membenci Lian pun menunjukkan rasa iri. Ada perbedaan besar antara bayangan terbelah dan bayangan. Teknik hantu adalah teknik ilusi murni. Misalnya, nenek Nian telah berubah menjadi hampir 200 sosok, tetapi hanya ada satu tubuh asli. Dengan kata lain, kecuali serangan tubuh asli, hantu lain tidak mematikan. Teknik split shadow berbeda-beda. Setiap sosok memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh sampai mati. Oleh karena itu, meskipun sosok yang diciptakan oleh Lian berukuran kurang dari sepertiga ukuran nenek Nian, mantra hantu itu langsung hancur, dan puluhan sosok menyerang nenek Nian dari arah berbeda pada saat yang bersamaan. Ibu mertua, hati-hati. Seru seseorang. Dari segi tingkat kultivasi saja, nenek Nian sedikit lebih tinggi dari Lian. Namun setelah menggunakan teknik pemisahan bayangan, puluhan Lian setara dengan puluhan orang dengan level yang sama. Nenek Nian masih dalam bahaya meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi. Dalam keputusasaan, nenek Nian mengetukkan jari kakinya ke tanah, mengayunkan tongkat di tangannya dengan keras, dan tubuhnya dengan cepat berputar seperti gasing. Puluhan sosok Lian menghilang 1 meter di depan ibu mertuanya, hanya menyisakan dia yang berdiri di sana memandangi ibu mertuanya sambil tersenyum. Nenek Nian menghela nafas lega. Di permukaan, sepertinya pertahanannya mampu memblokir semua serangan Lian, tapi nyatanya, dia tidak percaya diri.
Jika Lian menembus lapisan pertahanan ini, maka dia tidak akan memiliki rencana cadangan, dan mungkin juga terluka parah. Lian menghentikan serangan tepat waktu, sehingga menyelamatkan mukanya. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini tentang ibu mertua saya? Oleh karena itu, saya diam-diam berterima kasih kepada Lian. Senior, aku menerima konsesinya. Lian meletakkan pedangnya dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Nenek Nian juga menarik pertahanannya, menatap Lian dan berkata, teknik pemisahan bayangan paman guru sungguh luar biasa. Jika memungkinkan, silakan tinggal di sini beberapa hari lagi. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin bertanya kepada paman guru rahasia teknik pemisahan bayangan. Petik 2. Teknik membelah bayangan ini awalnya milik Nian Jia, jadi wajar saja tidak akan ada kemunafikan jika nenek Nian menyombongkannya. Menurutnya, dia tidak kalah dari Ang Li, melainkan teknik membelah bayangan keluarganya. Jika dia juga menguasai teknik pemisahan bayangan, akhir ceritanya akan berbeda. Orang-orang di bawah ini juga mendiskusikan seluk-beluk teknik pemisahan bayangan, dan semua orang sangat mendambakannya. Setelah kompetisi, orang-orang jelas sangat menghormati Lian, dan Nian Yu mengajaknya berkeliling istana. Pada saat yang sama, 10 orang berkumpul di tempat suci bagian dalam istana. Kecuali nenek Nian, semua orang sudah beruban, dan mereka adalah beberapa tetua di Nian Jiazuang. Ceritakan padaku apa pendapatmu. Setelah nenek Nian selesai berbicara, dia menutup matanya sedikit dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dimanapun dia mempelajari teknik pemisahan bayangan, karena dia telah datang ke Nian Jiazuang kita, dia harus mempertahankan teknik pemisahan bayangan. Kenapa, kamu masih ingin membunuh bayi kecil itu? Bahkan ibu mertuaku hampir kalah dari anak itu. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi ada banyak sekali orang di desa kita. Apa aku masih takut padanya? Bayi itu bisa dianggap sebagai Master Nian Yu, dan dia telah mewariskan teknik pemisahan bayangan keluarga Nian kepada Yuer. Dia seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Nian kita. Mengenal orang tetapi tidak mengetahui isi hatinya, apakah menurutmu bayi itu mengajarkan teknik pemisahan bayangan Yuer hanya untuk merindukan keluarga kita? Apa maksudmu dengan ini? Tolong beritahu aku dengan jelas. Saya yakin Anda semua telah mengetahui bahwa meskipun boneka itu mengetahui teknik pemisahan bayangan Nian Jia kami, ia tidak memahami metode pernapasan utama Nian Jia kami. Maksudmu dia datang ke sini untuk membacakan metode pernapasan keluarga untuk kita. Teknik pernapasan tertinggi Nian Jia dikembangkan bersama dengan teknik pemisahan bayangan Nian Jia. Meskipun teknik pemisahan bayangan dapat dilakukan tanpa teknik pernapasan tertinggi, kekuatannya pasti akan lebih rendah, terutama pada tahap selanjutnya. Perbedaannya, saya tidak percaya jika dikatakan boneka itu tidak mempunyai niat egois sama sekali. Jadi kita harus berhati-hati terhadap anak itu, tapi jangan biarkan dia lolos begitu saja. Diskusi ini berlangsung selama beberapa jam, dan pada akhirnya mereka semua memutuskan bahwa Lian ada di sini untuk metode pernapasan pamungkas Nian Jia. Ibu mertua. Semua orang memandang nenek Nian, yang tidak pernah mengatakan apapun. Hanya karena nenek Nian tidak berbicara, bukan berarti dia tidak punya ide. Dia pasti mendengarkan semua yang dikatakan orang lain. Nenek Nian membuka matanya dan menatap semua orang, dan berkata dengan wajah serius, tidak ada seorang pun yang boleh bersikap kasar kepada Lian akhir-akhir ini, apalagi menunjukkan kebencian terhadapnya. Jika dia tidak memiliki motif egois dan benar-benar di sini hanya untuk mengembalikan teknik pemisahan bayangan kepada keluarga Nian, maka dia adalah orang yang mulia di keluarga Nian kami. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk mengintip cara pernapasan Nian, Di bawah kepemimpinan Nian Yu, Lian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Nian Jiazuang dan sejarah Nian Jia. Di malam hari, keramah tamahan yang hangat tentu saja sangat diperlukan. Hampir setiap anggota keluarga Nian datang untuk bersulang untuk Lian, yang terlihat sangat antusias. Di tengah jamuan makan, Lian menghindari mabuk dan kembali ke kamar istirahatnya dengan berpura-pura mabuk. Nian Tong telah berdiri di luar pintu yang bertanggung jawab atas perlindungan, dan baru keesokan paginya dia melihat Lian keluar dari sana. Tolong beritahu saya ingin menemui ibu mertua saya untuk sesuatu. Lian berjalan langsung ke Nian Tong dan berkata, Bab 831. Kamu ingin pergi. Nenek Nian sangat terkejut saat mengetahui apa yang dicari Lian. Tuan, mengapa kamu pergi? Nian Yu bertanya dengan heran. Lian mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Nian Yu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, guru menemanimu kembali karena dia khawatir kamu tidak akan aman di jalan. Sekarang kamu di rumah, aku tidak ada hubungannya. Lagi pula, saya sudah lama tidak pulang dan ingin pulang dan melihat-lihat. Itu saja. Nian Yu sepertinya mengerti, Tuan, Anda harus kembali menemui saya ketika Anda punya waktu di masa depan, atau saya akan pergi mencari Anda ketika saya punya waktu. Ang Li tersenyum dan tidak berjanji. Nenek Nian tidak naif seperti Nian Yu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lian hanyalah alasan, dan dia sudah menyadari keluarga Nian menghindarinya. Lian mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada nenek Nian, dan berkata, saya telah mengajari Nian Yu teknik membelah bayangan. Ini berisi dasar-dasar pelatihan teknik membelah bayangan dan beberapa pemahaman saya tentang seni bela diri ini, semoga membantu Anda. Nenek Nian mengambil surat itu dan diam-diam merasa bersalah. Lian sebenarnya tidak punya rencana untuk keluarga Nian, tapi keluarga Nian meremehkannya. Suara mendesing. Tiba-tiba terjadi ledakan di udara, lalu awan merah menembus langit. Ini adalah alarm yang digunakan keluarga Nian untuk memperingatkan orang lain. Warna merah berarti seseorang telah menyerbu keluarga Nian. Yuer,
Kamu tinggal di sini bersama tuanmu, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Ibu mertua Nian melompat keluar sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, memanjat atap dan berjalan melewati dinding untuk meninggalkan aula dalam. Melihat ekspresi cemas di wajah Nian Yu, Lian berkata, ayo pergi dan melihat bersama. Baiklah, baiklah, jawab Nian Yu. Di pinggiran hutan gunung Nianjiazuang, 3 serigala besar tidak tahu bagaimana melewati formasi pertahanan pulau, dan bertemu dengan penjaga yang bertugas di sini. Penjaga dengan seni bela diri tingkat 9 meninggal secara tragis di bawah serangan 3 serigala jahat. Sebelum dia meninggal, dia menembakkan panah menembus awan sebagai peringatan. Nian Yunhai kemudian memimpin tim untuk tiba dan memblokir ketiga serigala jahat tersebut. Semuanya, hati-hati, ini diubah oleh manusia serigala. Nian Yunhai sekilas mengenali identitas serigala jahat. Mendengar bahwa itu adalah manusia serigala, tim patroli Nianjia menjadi lebih berhati-hati dan memperingatkan lingkungan sekitar. Meskipun orang-orang di Nian Yunhai memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada serigala jahat ini sangat ganas sehingga mereka tidak dapat menangkap mereka untuk sementara waktu. Cek, cek, orang yang rindu rumah tidak lebih dari ini. Sebuah suara tanpa tubuh terdengar. Dia hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihat orangnya. Saat Nian Yunhai sedang mencari dengan hati-hati, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian dengan pukulan telapak tangan, Nian Yunhai terlempar. Alam Wuzong. Seseorang berteriak. Nian Yunhai tetap tidak bergerak setelah dia mendarat di tanah. Hanya master di Alam Wuzong yang bisa melukainya secara serius dengan satu gerakan. Melihat orang yang melukai Nian Yunhai, tingginya hampir 2 meter, mengenakan jubah hitam, dan membawa pedang berat yang jauh lebih tinggi darinya. Wajahnya tertutup oleh energi hitam dan tidak dapat dibedakan. Itu dari klan Wu. Teriak seseorang. Bagaimana orang-orang dari klan penyihir menemukan tempat ini? Serigala jahat yang sedang berjuang dengan tim patroli Nianjia melihat pria berjubah hitam muncul dan membungkuk dengan patuh. Pria berjubah hitam mengulurkan tangan dan menyentuhnya, kabut hitam menyebar dari telapak tangannya, dan ketiga serigala jahat itu segera membuka mulutnya untuk melahapnya. Dalam sekejap mata, luka pada ketiga serigala itu menghilang, tubuh mereka bertambah besar, dan gigi mereka semakin menyeringai. Pergi dan bunuh semua orang ini. Perintah pria berjubah hitam. Aduh. Ketiga serigala jahat itu berteriak dan bergegas menuju patroli Nianjia. Tim patroli Nianjia sebelumnya mampu mempertahankan keunggulan, tetapi sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka jelas bukan tandingan serigala. Saat dia hendak dibunuh oleh serigala, pedang merah tiba-tiba jatuh dari langit dan menembus kepala serigala. Ibu mertua. Orang-orang di tim patroli Nianjia berteriak kegirangan, dan semangat mereka pun meningkat. Nenek Nian menggerakkan jarinya dengan ringan, dan pedang Hongli yang baru saja membunuh seekor serigala jahat seperti pedang terbang. Wu Feng melompat dan menyerang 2 serigala jahat lainnya, membunuh mereka. Kemudian, pedang Hongli menghilang ke dalam lengan Nenek Nian dalam sekejap. Bawa Yunhai kembali untuk menyembuhkan dulu. Nenek Nian memberi instruksi dan kemudian menoleh ke arah pria berjubah hitam itu. Apakah kamu kepala keluarga Nian saat ini? Tanya pria berjubah hitam. Nenek Nian bertanya dengan wajah muram, akhir-akhir ini, klan penyihirmu terus-menerus memprovokasi keluarga Nian kami. Apa maksudmu? Tentu saja aku ingin kamu Nianjia menghilang dari dunia ini. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sinis. Nenek Nian mendengus dingin dan berkata dengan marah, jika kamu ingin memusnahkan keluarga Nian kami harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan tongkatnya dan memukul pria berjubah hitam itu. Cek, cek. Pria berjubah hitam itu melangkah mundur begitu dia bergerak, dan membuka tangannya untuk melindungi dirinya di depannya dengan kabut hitam yang mengepul mengalir dari lengan bajunya. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang terlihat dalam jarak puluhan meter. Nenek Nian khawatir akan penipuan dan tidak berani memasuki area berkabut. Sebaliknya, dia berdiri di luar dan mengawasi. Ibu mertua. Saat ini, bala bantuan lain dari keluarga Nian tiba. Mereka juga tidak memasuki area berkabut dengan gegabah. Mereka masing-masing memegang pedang Hongli di depan dada mereka dan bersiap untuk bertempur. Aduh. Sambil melolong, seekor serigala ganas muncul dari kabut hitam, diikuti oleh serigala kedua dan ketiga. Cek, cek, kalian bermainlah dengan peliharaanku dulu. Terdengar suara dingin pria berjubah hitam dari dalam suara. Kekuatan serigala jahat ini tidak sekuat ketiga serigala sebelumnya, namun jumlahnya sangat banyak, 30 atau 40 ekor, dan mereka menerkam anggota keluarga Nian begitu muncul. Bunuh mereka semua. Perintah Nenek Nian, tapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap ke area berkabut, menjaga dari pria berjubah hitam. Ketika Lian dan Nian Yu tiba, sudah terjadi perkelahian di sini. Keluarga Nian sedikit lebih unggul, tetapi mereka tidak dapat membunuh semua kejahatan dengan satu suara. Pada saat ini, kabut hitam menghilang, menampakkan seorang pria berjubah hitam. Jubah hitam di tubuhnya telah dibungkus dengan baju perang, dan sosoknya telah dinaikkan beberapa sentimeter, membuatnya tampak seperti prajurit iblis. Nenek Nian baru saja hendak naik dan melawan pria berjubah hitam itu, tapi Lian datang ke sisinya dan berbisik, biarkan semua anggota keluarga Nian kembali, dan aku akan menangani mereka. Nenek Nian ragu sejenak sebelum memberi perintah untuk mundur. Orang yang rindu kampung halaman sudah terlatih dan mengikuti perintah dan larangan. Begitu perintah Nenek Nian keluar, semua orang segera melawan serigala jahat itu dan mundur dengan kecepatan penuh. Mau pergi. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan memerintahkan para serigala untuk mengejarnya.
Begitu serigala-serigala itu bergerak, mereka melihat seorang lelaki melewati orang-orang yang sedang memikirkan rumah mereka dan datang ke depan, memegang ikan kayu dan palu kayu di tangannya. Terdengar suara, dong, yang teredam. Tidak ada dampak pada keluarga Nian, tapi semua serigala jahat di seberang jatuh ke tanah. Bahkan pria berjubah hitam itu bergoyang beberapa kali sebelum dia menstabilkan dirinya dan tidak jatuh. Harta karun Buddha, kamu bukan dari keluarga Nian, siapa kamu? Pria berjubah hitam itu memandang Lian dengan ragu. Lian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia mengganti harta Buddha di tangannya dengan pedang hijau. Dia menggunakan teknik bayangan terbelah untuk mengangkat pedang dan membunuh serigala pada saat yang bersamaan. Teknik pemisahan bayangan Nianjia. Pria berjubah hitam itu bahkan lebih terkejut lagi. Bab 832. Lian masih tidak berbicara omong kosong. Setelah membunuh para serigala, dia langsung menebas pria berjubah hitam itu dengan satu pedang. Pria berjubah hitam itu sangat marah dan berteriak dengan keras, "Bagus sekali, biarkan aku mempelajari betapa kuatnya teknik pemisahan bayangan Nianjia." Puluhan sosok dan puluhan pedang hijau menyerang pria berjubah hitam itu secara bersamaan. Pria berjubah hitam menggunakan ilmu sihir untuk melahirkan 4 lengan lagi. Jika ada 2 kepala lagi, orang ini benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dang dang dang. Armor penyihir iblis di tubuh pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan ketika pedang lampu hijau menghantamnya, itu hanya memercikkan sedikit api. Pria berjubah hitam menghindari titik vitalnya dan memblokir sebagian besar serangan. Hanya sedikit dari serangan itu yang benar-benar mengenainya, tetapi tidak merusak titik vitalnya. Dengan desir cepat, pria berjubah hitam mulai melawan. Dengan energi hitam di tangannya, dia berubah menjadi 6 pedang dan menebas Lian masing-masing. Melihat serangan seperti itu tidak berpengaruh pada pria berjubah hitam, Lian segera mundur dan sosok yang berbeda menghilang satu persatu. Teknik membelah bayangan Nianjia tidak lebih dari itu. Pria berjubah hitam itu berteriak, dan langsung mendatangi Lian, mengangkat pisau besarnya dan memotongnya. Menguasai. Nian Yu berteriak dan hendak bergegas maju tetapi ditangkap oleh Nenek Nian. Kamu harus melihat dengan jelas sebelum berbicara. Bisik Nenek Nian. Nian Yu mendongak lagi dan melihat Lian dipotong menjadi 2 bagian oleh pisau besar di tangan jubah hitam, tapi tidak ada darah yang muncrat, dan dia menghilang dari kerumunan. Palsu. Pria berjubah hitam diam-diam terkejut, tiba-tiba dia berbalik dan melihat cahaya keemasan datang. Dia secara naluriah mengangkat 6 pedang dan menebas cahaya keemasan itu. Pop. Ada suara pecah, dan 6 pedang berbentuk penyihir dirobohkan dan pecahannya ditembakkan, tidak mampu menahan serangan cahaya keemasan. Boom! Cahaya keemasan mematahkan pedang dan mengenai dada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu menjerit kesakitan dan terjatuh oleh cahaya keemasan. Setelah mendarat, dia menyadari bahwa cahaya keemasan yang menerpa dirinya adalah sebuah vajra. Melihat dadanya lagi, armornya telah hancur dan peti itu tenggelam ke bawah. Panggilan. Lian menggerakkan jari-jarinya, dan vajra itu terbang kembali ke tangannya, dan disuntik dengan energi sejati, membuatnya berkilau seperti emas. Pria berjubah hitam itu telah mempelajari kekuatan harta Buddha dan tidak berani mengambilnya dengan keras. Dukun itu membentuk sepasang sayap hitam di belakang punggungnya dan mencoba melarikan diri. Dia meninggalkan tanah. Dengan alu jatuh, sepasang sayap hitam menjadi berantakan dan menghilang, dan pria berjubah hitam itu sendiri jatuh ke tanah dan terluka parah. Lian menarik vajranya lagi, menyuntikkan energi aslinya, dan ingin membunuh pria berjubah hitam itu lagi. Pada saat ini, dia melihat seorang lelaki tua kecil melompat keluar dan menghalangi Lian. Tunggu sebentar. Lian hampir melumpuhkan vajranya. Dia menyadari bahwa lelaki tua kecil itu memiliki kultivasi seni bela diri dan mengetahui bahwa statusnya di keluarga Nian tidak rendah, jadi dia menghentikan serangannya dan memandang pria lain dengan bingung. Sekarang yang paling tua dari Balai Penegakan Hukum Nianjia adalah Nianzong. Terima kasih banyak, Tuan Xiao, karena telah membantu kami. Nianzong menundukkan tangannya kepada Lian dan berkhotbah. Awalnya dia ingin memanggil Lian sebagai adik laki-laki, tapi tiba-tiba berpikir bahwa ibu mertua Nian pun menyebut Lian sebagai pamannya, dan gelarnya agak tidak pantas. Namun dia diminta menyebut Lian sebagai pamannya seperti ibu mertuanya, namun dia tidak bisa kehilangan martabatnya, jadi dia hanya bisa mengubah perkataannya dengan batu kering. Setelah mengatakan itu, Nianzong berbalik dan membungkuk kepada Nenek Nian dan berkata, "Nenek, karena orang dari klan penyihir ini bisa menyelinap ke sini, itu sangat mencurigakan. Sebagai tetua dari Balai Penegakan Hukum, saya perlu menyelidiki masalah ini." Lian menghela nafas diam-diam. Nianzong tidak menjelaskan apa yang dia katakan, tapi dia tahu itu sesuatu yang aneh. Implikasinya adalah klan penyihir datang ke sini karena ada seseorang di dalam, dan begitu dia tiba, orang-orang dari klan penyihir mengikutinya ke sini, menjadikannya sasaran kecurigaan. Lian menyingkirkan vajranya, tidak berkata apa-apa, dan hanya berdiri di sana dan menonton. Setelah Nenek Nian mengerang, dia memerintahkan seseorang untuk memenjarakan pria berjubah hitam dari klan Wu yang terluka. Kemudian dia mendatangi Lian dan memberi hormat dan berkata, "Paman Guru, sungguh aneh bahwa keluarga Nian tiba-tiba diserang. Mohon tetap di sini. Di sini lebih lama. Bagaimana kalau beberapa hari sampai masalah ini diselidiki dan kita bisa pergi? Ibu mertua, apakah kamu meragukan tuanku? Saya membawa masternya ke sini, Anda mungkin juga mencurigai saya sebagai kolaborator." Petik 2. Nian Yu berteriak dengan perasaan tidak puas. Mendengar ini, Ibu Nian buru-buru melangkah maju dan menutup mulut Nian Yu, memarahi dengan lembut, "Diam, ibu mertuaku punya pengaturannya sendiri. Ini masih membuatku curiga."
Lian merasa sedikit tidak senang, tapi demi Nian Seng, dia tidak mau memamerkan wajahnya. Dia hanya bertanya dengan sedih, jadi jika masalah ini tidak diselidiki dengan jelas, apakah saya harus tinggal di rumah Nian selamanya? Tanda tanya petik 2. Itu saja. Nenek Nian tersenyum dan berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Keluarga Nian memiliki teknik rahasia yang disebut teknik pencarian jiwa, yang juga dapat dipahami sebagai membaca pikiran oleh Master Sisu. Paling lama dalam 2 hari, kami akan dapat mengetahui kebenaran masalah ini, dan kemudian kami akan melepaskan paman saya secara alami. Lian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan tinggal di rumah Nian 2 hari lagi. Kembali ke kediamannya, Lian menemukan bahwa selain Nian Tong, ada 4 orang lagi yang menjaga pintu. Salah satunya ternyata adalah orang kuat ketiga di ranah Wuzong dari keluarga Nian. Ketika Lian melihat ini, dia tertawa di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia mengirim orang kuat dari alam Wuzong untuk mengawasinya? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun seluruh keluarga Nian pergi bersama, apakah mereka masih dapat menghentikannya jika ingin pergi? Kalau kamu tegak, kamu tidak takut bayanganmu bengkok. Lian tidak ada hubungannya dengan penyihir iblis, jadi dia secara alami tidak takut akan penyelidikan. Dia makan, tidur, dan bangun di rumah selama 2 hari terakhir, dan dia hidup dengan cukup nyaman. Selama periode ini, Nian Yu datang ke sini sekali, tetapi diblokir di luar. Pada akhirnya, dia bertengkar hebat dengan orang kuat keluarga Nian di alam Wuzong dan pergi. Pada malam hari kedua, pintu dibuka, dan nenek Nian serta Nian Zong berdiri di luar pintu. Pada titik ini, ketiga master alam Wuzong dari keluarga Nian telah berkumpul. Lian sedang bermeditasi di tempat tidur. Dia membuka matanya ketika mendengar suara itu dan bertanya dengan ringan, apakah penyelidikannya jelas. Nenek Nian melangkah maju dan memberi hormat pada Lian dan berkata, paman saya telah dianiaya dalam 2 hari terakhir ini. Mohon jangan tersinggung. Jadi kehadiran klan penyihir di sini tidak ada hubungannya denganku. Karena itu tidak ada hubungannya dengan dia, Li tidak akan tinggal lebih lama lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Lian berkata dan bangkit dari tempat tidur untuk pergi. Nenek Nian berdiri di sana tampak sangat malu, tapi tidak menyingkir, yang membuat Lian sangat tidak puas. Senior, apa maksudnya ini? Nenek Nian tertawa datar dan berkata, Paman, bisakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Melihat wajah Nenek Nian yang terlihat gelisah, Lian tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Nian, jadi dia duduk di kursi dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Nenek Nian menjawab, kami melakukan pencarian terhadap penyihir dan iblis itu, namun sebenarnya kami tidak menemukan satupun kolaborator. Kemampuannya untuk menerobos formasi keluarga Nian masih belum bisa kami jelaskan. Namun hal ini sepertinya sudah tidak begitu penting lagi, karena kami mendapat kabar penting lainnya darinya. Setelah mengatakan ini, Nenek Nian berhenti untuk mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius. Klan penyihir akan menyerang keluarga Nian kita secara besar-besaran dalam waktu dekat. Bersambung.